Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari bagian pengadaan barang jasa Kabupaten Pati serta Bu Veronica selaku narasumber dari LKPP. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan melaksanakan kegiatan terkait bagaimana implementasi terkait regulasi aturan katalog lokal di daerah serta hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan selaku pengelola katalog lokal di kabupaten terkait MONEF yang dilaksanakan serta tindak lanjut atas hasil temuan MONEF tersebut baik secara regulasi maupun nanti secara sistemnya. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Veronica. Namun sebelumnya, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah untuk yang beragama Muslim dan yang non-Muslim bisa menyesuaikan berdoa masing-masing. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama bisa disampaikan sepatah dua patah kata untuk sambutan dari Bapak Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pati kepada Pak Riko, kami persilakan. Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mbak Veronica dari KPP dan teman-teman di KPPJ. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada LKPP dalam hari ini diwakili Mbak Veronica sehingga bisa merespon dengan cepat apa yang kita kirimkan surat permohonan kemarin. Yang kedua adalah kalau kita melihat beberapa tren sekarang ini kan katalog itu menjadi salah satu solusi untuk percepatan pengadaan, dan saya yakin dan percaya bahwa itu adalah salah satu hal dinamika yang kemudian kita akan hadapi di tahun-tahun mendatang, karena kita butuh cepat tidak butuh lambat seperti hal yang kita lakukan di zaman-zaman dulu. Cuma dengan perubahan kemudahan di katalog tentu juga ada efek-efek negatifnya dalam rangka bagaimana penyedia punya ruang yang luar biasa, baik itu soal terkait harga, terkait manipulasi spek dan macam-macam. Ini yang kemudian kita takuti, karena kalau LKPP saya kira karena build up-nya katalog dari sana, saya kira punya pengalaman untuk manage ini. Ya. Kita ngirim surat itu supaya di Padi ini kan perkembangan ya belum terlalu cepat sehingga kita bisa memberikan langkah-langkah preventif sebelum itu kemudian menjadi suatu dampak yang meluas, karena sekarang harganya di katalog luar biasa dan tindakan kita terhadap itu seperti apa, seperti yang dilakukan LKPP. Prinsip kita di daerah di Kabupaten Pati tetap mendukung bagaimana perubahan regulasi terkait percepatan pengadaan dan perubahan sistem di katalog. Saya secara pribadi dan lembagaan mendukung sekali. Cuma dalam langkah-langkah tertentu kita juga harus memberikan tools bagi saya selaku pengelola katalog daerah dan teman-teman supaya terus memberikan benteng supaya tujuan dari katalog ini bisa terjabarkan dengan baik, kemudian tujuan pengadaan juga dapat dicapai dengan baik. Mungkin itu sedikit dari saya, Mbak Vero dan Mas Arif dan teman-teman semua. Semoga pada pagi hari ini diskusi bisa berkembang, sehingga bisa memberikan manfaat yang luar biasa dalam rangka kita mendukung kebijakan dari pemerintah pusat. Terima kasih. Saya kembalikan Mas Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak. Mungkin langsung saja kepada Bu Veronica untuk menyampaikan hal-hal yang terkait katalog lokal, monitoring, serta regulasi yang berlaku. Kami persilakan kepada Bu Veronica. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Kabak, Pak Riko ya, atas undangannya. Pagi ini saya ditugaskan untuk mengisi acara sosialisasi katalog elektronik, bagaimana penggunaan monitoring dan evaluasi katalog elektronik khususnya untuk lokal bagi pemerintah daerah seperti itu ya. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu pimpinan tidak dapat hadir pada pagi hari ini karena sedang menghadiri rapat lain. Langsung saja saya izin share screen ya Pak.
Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit nanti terkait penyelenggaraan katalog elektronik untuk Kabupaten Pati. Namun yang pertama, ini saya mau jelasin dulu nih sedikit untuk jenis dan pengertian katalog elektronik. Nah, jadi seperti yang udah kita ketahui ya sebelumnya, di katalog elektronik ini ada 3 sebenarnya. Katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan lokal. Nah, untuk katalog elektronik nasional sendiri itu dikelola langsung sama LKPP. Untuk sektoral itu dikelola sama kementerian dan lembaga. Nah, untuk katalog elektronik lokal itu disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, sebenarnya kalau tahun lalu itu kita itu fokus sampai penginputan produk, sampai penayangan produk seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin yang banyak dilaksanakan di Kabupaten Pati sendiri juga. Nah, tapi sebenarnya kita itu punya tugas lagi nih, selain penayangan produk sampai purchasing, yaitu nanti monefnya. Nah, monefnya ini juga nanti akan dikelola masing-masing pengelola katalog elektronik. Jadi untuk katalog elektronik lokal sendiri nanti dikelola sama pemerintah daerahnya, sampai monefnya dan seluruh yang ada di katalog, seperti itu. Nah, kemudian ini dia alur proses pencantuman produk pada katalog elektronik, yang tadinya regulasi yang lama kan ada 8 tahap, sekarang ditangkas menjadi 2 tahapan aja nih. Untuk 2 tahapan itu, yang pertama itu inisiasi pencantuman barang jasa. Nah, apabila etalase udah tersedia, ini penyedia dapat udah bisa berpartisipasi dalam katalog elektronik, menayangkan produknya. Setelah tayang udah gitu, jadi nggak ada lagi yang namanya verifikasi dulu. Nah, kemudian apabila etalasenya belum tersedia, ini pengelola katalog elektronik harus membuat penelaahan produk dulu nih, membuat penelaahan produk sesuai dengan kebutuhannya, lalu membuat etalase, lalu pelaku usaha baru dapat berpartisipasi dalam katalog elektronik itu sendiri. Nah, itu hanya sebagai pengantar aja. Kemudian ketika menjadi pengelola katalog elektronik, di sini kan Kabupaten Pati sendiri sudah memiliki dua akun untuk pengelola. Tidak seperti sebelumnya, sebelum regulasi sebelumnya itu mungkin banyak akun verifikator seperti itu. Nah, tapi di sini kita cuma punya 2 akun, yaitu akun Kepala UKPBJ dan akun admin pengelola katalog elektronik. Nah, apa aja akses layanan pada fitur katalog elektronik untuk akun Kepala UKPBJ? Itu yang pertama, input dokumen pengumuman atau link pendaftaran pelaku usaha. Kemudian untuk akses data atau informasi produk termasuk nilai transaksi yang tayang. Namun sebenarnya ini sudah tidak relevan lagi ya Bapak Ibu, karena kan untuk dashboard monitoring untuk transaksi dan produk tayang sudah bisa diakses oleh semua pihak, bahkan tanpa login kita udah bisa akses di button Monef. Nah, kemudian yang ketiga itu penonaktifan dan pengaktifan kembali terhadap produk tayang. Mungkin nanti kita akan fokus membahas terkait penonaktifan dan pengaktifan kembali atau freeze unfreeze ya, yang sering kita dengar seperti itu. Kemudian untuk admin pengelola katalog elektronik sendiri itu aksesnya untuk pembuatan etalase. Nah, untuk pembuatan etalase produk sendiri ini menggunakan akun admin katalog ya Bapak Ibu. Jadi jangan salah, Kepala UKPBJ itu tidak bisa membuat etalase. Akun Kepala UKPBJ hanya untuk mengumumkan. Nah, untuk pembuatan etalase produknya itu dilakukan menggunakan akun admin. Apa aja tahapan yang dilakukan oleh admin? Itu mulai dari pembuatan atribut harga produk, membuat tipe atribut produk, membuat kategori, dan sampai membuat usulan. Nah, kemudian setelah dibuatkan etalase menggunakan akun admin, ini menggunakan akun Kepala UKPBJ membuat pengumuman. Apa aja tahapan-tahapan yang dilakukan akun Kepala UKPBJ itu membuat judul pengumuman, jadwal pengumuman, dokumen pengumuman syarat dan ketentuannya, dan pengisian data sikap yang akan diverifikasi. Seperti itu. Nah, sebenarnya tadinya LKPP menyusun ya Bapak Ibu, untuk produk dan transaksi e-purchasing ini hanya bisa diakses oleh akun Kepala UKPBJ. Namun ternyata kita desain
menu itu bisa diakses oleh semua orang. Jadi sifatnya itu lebih terbuka seperti itu. Nah, untuk produk dan transaksi e-purchasing katalog lokal Kabupaten Pati sendiri, ini tarikan saya per tanggal 18 Januari kemarin ya, Bapak Ibu. Ternyata Kabupaten Pati itu sudah tayang nih 2.900 produk. Kemudian transaksi e-purchasing-nya juga sudah lumayan 3,1 M ya. 3,1 M dengan jumlah transaksi e-purchasing-nya ada 24. Seperti itu. Nah, setelah melakukan transaksi, produk udah bisa tayang, pembuatan etalase juga mungkin sudah dapat dilakukan. Apalagi nih tugas dari UKPBJ sendiri sebagai pengelola katalog elektronik. Nah, salah satunya adalah melakukan monitoring dan evaluasi katalog elektronik. Nah, ada 4 ruang lingkup di Monef ini sendiri. Yang pertama, pemenuhan syarat dan ketentuan penyedia katalog elektronik. Yang kedua, penilaian kinerja penyedia katalog elektronik. Yang ketiga, evaluasi transaksi katalog elektronik dan pemantauan kesesuaian produk dan atau harga. Sebenarnya untuk Monef ini sendiri sudah tertuang ya di Kepka 122 tahun 2022. Namun untuk lebih detailnya nanti boleh dilihat di Surat Edaran Kepala LKPP nomor 11 tahun 2022. Seperti itu. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, pemenuhan syarat dan ketentuan penyedia katalog elektronik. Nah, sebenarnya kan Bapak Ibu, kalau untuk proses bisnis yang baru ini kan sebenarnya seakan-akan tidak ada kontrak gitu ya. Seakan-akan tidak ada kontrak. Namun sebenarnya ini itu udah tertuang di sistem ketika pertama kali penyedia login. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melakukan pendampingan ke penyedia, ketika pertama kali penyedia login ke katalog, itu mungkin akan muncul pop-up ya. Pop-up itu sebenarnya berisi tentang ketentuan syarat dan ketentuan dari penyedia. Nah, sebenarnya itu harus benar-benar dibaca oleh penyedia. Itu sebenarnya kontrak yang dulunya, yang proses bisnis lama itu mungkin syarat dan ketentuannya itu yang tebal itu kita kemas sedemikian rupa biar lebih simpel. Jadi kita memasukkan ke dalam pop-up, lalu penyedia akan mengklik button, ada button ya, saya setuju. Nah, sebenarnya itu kontraknya. Namun karena ini di aplikasi, jadi seakan-akan mungkin tidak ada kontrak. Nah, mungkin ini bisa dihimbau ya, Bapak Ibu kepada penyedia ketika melakukan penginputan data, dibaca dulu benar-benar karena itu merupakan syarat dan ketentuan bagi penyedia. Seperti itu. Nah, pengelola di sini melakukan monitoring dan evaluasi nih. Apakah si syarat yang dicentang oleh penyedia ini sudah sesuai atau tidak, seperti itu. Jadi dapat dilakukan pemeriksaan secara acak atau secara sampling. Nah, kemudian ruang lingkup yang kedua untuk Monef ini penilaian kinerja penyedia katalog elektronik. Nah, katalog elektronik ini kan sebenarnya kita sudah desain sedemikian rupa gimana best practice-nya sama seperti e-commerce lain. Kalau Bapak Ibu pernah belanja nih ya, belanja misalnya di toko oranye atau toko hijau seperti itu, ketika selesai melakukan transaksi, kita kan diminta untuk ngerating toko tersebut. Nih, ini sebenarnya sama aja seperti di katalog elektronik. Di sini setelah PPK melakukan transaksi terdapat rating ya. Jadi di sini diharapkan PPK merating mulai dari jumlah surat pesanannya, penyelesaian status pesanan, respons penyedia menanggapi pesanan, dan nilai rata-rata penilaian penyedia oleh PPK. Seperti itu. Nah, apa sih guna dari penilaian kinerja penyedia katalog elektronik ini? Ini tuh sebenarnya nanti akan berguna sebagai referensi untuk PPK. Untuk PPK nanti melakukan transaksi kembali. Jadi kalau misalnya nanti mungkin penilaian kinerjanya baik, itu kan dapat menjadi pertimbangan bagi PPK untuk melakukan transaksi kembali. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada evaluasi transaksi katalog elektronik. Nah, ada 2 hal yang dievaluasi di sini. Yang pertama, evaluasi transaksi harga katalog elektronik.
Nah, di sini pengelola melakukan evaluasi terhadap besaran negosiasi atas produk tertentu pada periode waktu tertentu serta volume tertentu. Nah, sebenarnya evaluasi transaksi harga katalog elektronik ini berguna menjadi pertimbangan apakah harga tersebut wajar atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua itu evaluasi penyelesaian pekerjaan. Nah, evaluasi penyelesaian pekerjaan ini itu seberapa banyak pekerjaan itu selesai. Nah, kalau memang ada kegagalan dalam proses transaksi atau paket batal seperti itu, boleh diidentifikasi nih buat Bapak Ibu, mengapa banyak paket yang gagal seperti itu. Jadi ini sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Kalau awal-awal melakukan purchasing dulu ya, banyak bukan cuma pemerintah daerah, bahkan kementerian lembaga juga banyak yang paketnya batal. Ketika kita tanya kenapa ini banyak paket batal, ternyata mereka baru mencoba-coba. Jadi ada step-step yang mungkin terlewat, yang akhirnya paket itu terpaksa harus dibatalkan. Jadi mungkin ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya mengurangi paket-paket batal tersebut, seperti itu. Kemudian yang keempat, itu ada ruang lingkupnya pemantauan kesesuaian produk dan atau harga. Yang pertama, kesesuaian penayangan produk. Nah, di sini UKPBJ melakukan pemantauan ya atas produk yang tayang. Apakah produk itu tayang sesuai etalase, kategori, dan subkategori yang udah ditetapkan atau tidak. Misalnya, jangan sampai produk pulpen tayang di etalase makanan, seperti itu. Nah, jadi ini mungkin bisa dilakukan pemantauan secara rutin dengan melakukan sampling juga boleh, seperti itu. Nah, apabila ditemukan produk yang tidak sesuai, maka dilakukan pengecekan data transaksi dan dilakukan proses penurunan pencantuman produk. Nah, kemudian pemantauan ini juga melingkupi penayangan harga nih ya. Penayangan harga ini nih yang tadi Pak Kabak bilang, karena sudah tidak ada lagi verifikasi, jadi penyedia istilahnya bisa sesuka hati gitu ya, sesuka hati menayangkan harga. Nah, di sini tugas UKPBJ sebenarnya melihat atau memantau ya, melakukan monitoring apakah harga yang tayang tersebut sudah wajar sesuai dengan harga pasar atau belum, seperti itu. Nah, ini juga bisa dilakukan secara rutin dan secara acak. Metodenya itu ada dua mungkin ya yang bisa dilakukan, memantau tingkat kenaikan harga produk. Jangan sampai misalnya harga satu lusin pulpen hari ini 10.000, karena ada kenaikan, besok harganya naik menjadi 20.000, naik 100% kayak gitu. Nah, di sini tugas UKPBJ sebenarnya menilai apakah kenaikan harga tersebut wajar atau tidak, seperti itu. Kemudian perbandingan harga produk. Nah, ini dilakukan pengecekan harga produk yang tercantum pada katalog dibandingkan dengan harga produk yang tercantum pada e-marketplace lain. Jadi di sini UKPBJ juga diharapkan sering-sering melihat harga-harga yang ada mungkin di marketplace lain, misalnya dari entah itu toko oranye atau toko hijau, seperti itu. Nah, apakah harga tersebut masih sesuai nih sama harga yang tayang di katalog? Ini boleh dilakukan pemantauan secara berkala. Lalu ada pemantauan kesesuaian produk dan atau harga. Potensi substitusi produk impor. Ini sesuai ya Bapak Ibu terkait Inpres 2 ya, Inpres 2 tahun 2022 terkait percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Nah, jadi dilakukan untuk memastikan apabila PDN tersedia yang memiliki spesifikasi teknis, fungsi, dan atau kinerja yang sama, sehingga dapat menggantikan produk impor yang tercantum pada katalog elektronik. Nah, misalnya ada harga masker, ada produk masker gitu ya. Satu produk dalam negeri, satu produk impor. Nah, sebenarnya spesifikasinya, harganya, semuanya sama. Namun satu produk impor, satu produk PDN. Nah, nanti yang produk impor mungkin dapat diturun tayangkan karena sudah ada produk PDN. Jadi ini juga dapat dilakukan pemantauan. Kemudian atas hasil monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan UKPBJ, mungkin nantinya akan ada
tindak lanjutnya itu seperti apa? Tindak lanjutnya itu mungkin seperti penonaktifan atau freeze dan pengaktifan kembali atau unfreeze produk dalam transaksi e-purchasing katalog. Ini itu tertuang terkait penonaktifan dan pengaktifan kembali. Ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala LKPP nomor 7 tahun 2022. Pertama kita lihat dulu definisi freeze dan unfreeze. Unfreeze itu sendiri, untuk freeze yaitu kegiatan menonaktifkan fitur pembelian produk yang tercantum pada katalog elektronik yang mengakibatkan produk tersebut tidak dapat dibeli. Kemudian pengaktifan kembali merupakan kegiatan pengaktifkan fitur pembelian pada aplikasi katalog elektronik terhadap suatu produk yang sebelumnya dinonaktifkan sehingga mengakibatkan produk tersebut dapat dibeli kembali melalui aplikasi katalog elektronik. Nah, ini dapat kita lihat dulu ya, apa nih penyebab freeze dari suatu produk. Yang pertama itu kebijakan pengelola katalog elektronik. Nah, terdapat ketentuan-ketentuan terkait produk pada etalase produk tertentu untuk dilakukan penonaktifan produk. Nah, kalau Bapak Ibu tahu ya, terakhir ini kita ada banyak menonaktifkan produk karena KBLI-nya tidak sesuai. KBLI itu kan sebenarnya syarat dari etalase suatu produk kayak gitu. Nah, apabila misalnya penyedia tidak qualified. Kalau KBLI kan sebenarnya sekarang sudah enak gitu ya, udah bisa kita udah terfilter oleh sistem sendiri. Jadi penyedia tidak bisa memasukkan produk ke etalase yang kualifikasi KBLI-nya tidak sesuai kayak gitu. Namun sebelumnya kan itu dilakukan manual sebenarnya oleh UKPBJ. Jadi kalau misalnya ada KBLI yang tidak sesuai dengan penyedia, itu tugas UKPBJ untuk tayangkan. Kemudian hasil monitoring dan evaluasi. Adanya hasil monitoring dan evaluasi oleh pengelola katalog elektronik yang menyatakan bahwa suatu produk pada etalase produk tertentu perlu untuk dinonaktifkan seperti itu. Jadi ini tadi yang Monef yang UKPBJ yang harusnya lakukan mungkin dari segi harga atau segi substitusi produk impor kayak gitu. Jadi ketika dilakukan monitoring dan evaluasi ini, apabila tidak sesuai dapat dilakukan freeze pada produk. Kemudian yang ketiga, sanksi bagi penyedia katalog elektronik. Nah, ditetapkannya sanksi kepada penyedia katalog elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu yang keempat itu ada pengaduan. Adanya pengaduan yang diterima oleh pengelola katalog elektronik melalui kanal aduan atau non-kanal. Ini nanti akan saya jelaskan di bawah ya, terkait fitur laporkan yang ada di katalog elektronik. Kemudian ini ada substitusi produk impor. Apabila produk dalam negeri sudah tersedia dengan spesifikasi teknis, fungsi, dan kinerja yang sama, itu dapat menggantikan produk impor yang tercantum pada katalog elektronik. Jadi apabila sudah tersedia produk dalam negeri yang spesifikasinya sama, jadi produk impor dapat di-freeze. Seperti itu. Kemudian ada lagi nih penyebab unfreeze. Jadi tugas dari UKPBJ itu tidak hanya nge-freeze, tapi juga meng-unfreeze gitu ya, menayangkan kembali seperti itu. Apa aja penyebab yang unfreeze produk? Itu yang pertama, tidak tersedianya substitusi produk impor. Nah, PDN yang menggantikan produk impor itu turun tayang pada aplikasi katalog elektronik, atau stok atau kapasitas produk dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Apabila misalnya produk PDN itu ke-freeze, jadi tidak ada lagi nih produk yang tersedia, itu produk impor dapat naik tayang, seperti itu. Atau mungkin masker yang tadi ya, masker produk impor yang tadi yang kita freeze, ternyata produk dalam negeri itu hanya tersedia 50, sementara kebutuhan kita itu ada 100, jadi produk impor dapat dinaik tayangkan untuk memenuhi kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kebijakan pengelola katalog elektronik. Nah, diubahnya ketentuan-ketentuan yang mengatur atau menekan produk-produk yang telah dilakukan penonaktifan produk dalam sistem transaksi e-purchasing katalog
pada etalase produk tertentu. Ini banyak mungkin Bapak Ibu yang tahu ya terkait KBLI yang tidak sesuai yang kemarin kita freeze. Nah, setelah mereka melakukan sinkronisasi sikap atau mungkin mereka ada yang mengurus NIB, apabila KBLI-nya itu sudah sesuai nih, kebijakannya sudah sesuai dengan yang dimiliki oleh penyedia, ini pengelola katalog UKPBJ di sini dapat meng-unfreeze produknya apabila sudah sesuai ya. Seperti itu. Kemudian hasil monitoring dan evaluasi. Adanya hasil monitoring dan evaluasi oleh pengelola katalog elektronik yang menyatakan bahwa suatu produk pada etalase tertentu perlu untuk dilakukan pengaktifan kembali dalam sistem transaksi e-purchasing. Kemudian berakhirnya sanksi bagi penyedia, dan yang terakhir itu tidak terbuktinya pengaduan. Nah, ini mungkin tata cara freeze atau unfreeze produk ya. Yang pertama kita bahas non-pengaduan dulu. Non-pengaduan ini berarti artinya di sini inisiatif ya dari pengelola katalog. Yang pertama, pengelola katalog elektronik mengidentifikasi produk-produk yang dapat dilakukan freeze atau unfreeze produk sesuai dengan penyebabnya. Nah, ketika tadi UKPBJ berperan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pada produk-produk yang tayang di katalog elektronik, nah apabila ada yang tidak sesuai, mungkin datanya nanti hasil identifikasinya ini harus ditetapkan dalam dokumen penetapan freeze atau unfreeze produk. Nah, untuk katalog elektronik lokal sendiri itu ditetapkan oleh pejabat tinggi pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ. Nah, setelah dilakukan penetapan, pelaksanaan atau eksekusi freeze atau unfreeze-nya ini tetap dilakukan oleh UKPBJ menggunakan akun kepala UKPBJ ya, Bapak Ibu. Nah, pejabat yang melakukannya itu yaitu untuk katalog elektronik lokal itu kepala UKPBJ atau pejabat di atas dapat membentuk tim. Sebenarnya ini udah ada di SE 7 ya Bapak Ibu. Pejabat dapat membentuk tim untuk membantu proses pelaksanaan freeze atau unfreeze produk. Kemudian, untuk tata cara freeze atau unfreeze produk melalui kanal aduan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah ngeklik satu produk, ada button yang namanya laporkan. Nah, laporkan. Nah, apa semua pihak yang memiliki akun katalog itu dapat melaporkan suatu produk. Bahkan penyedia yang satu melaporkan penyedia yang satu karena sebab apa seperti itu. Atau mungkin PPK melaporkan satu produk karena harganya mungkin tidak sesuai atau tidak wajar kayak gitu. Nah, kanal aduan atau aplikasi ini akan secara otomatis melakukan freeze untuk produk yang mendapatkan pengaduan. Jadi kalau misalnya ada aduan dari PP atau PPK atas satu produk, mungkin produknya itu harganya tidak wajar, itu nanti akan langsung terfreeze kayak gitu. Kemudian ada juga namanya manual ya, manual atau non kanal. Jadi penonaktifan produk ini mungkin dilakukan oleh UKPBJ ya, oleh pengelola katalog elektronik apabila ada pengaduan yang masuk, mungkin melalui persuratan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mungkin pernah menerima surat dari penyedia atau dari siapa kayak gitu, itu dapat dilakukan freeze, itu namanya freeze secara manual. Namun ya Bapak Ibu sebagai catatan, untuk kanal aduan yang otomatis ini sebenarnya belum berjalan. Ini masih dalam pengembangan ya. Jadi sebenarnya kita semuanya masih manual. Jadi apabila pun ada fitur laporkan yang masuk, itu masuknya sebenarnya jadinya ke LKPP. Nah, LKPP nanti akan mungkin meneruskan ke UKPBJ terkait seperti itu. Mungkin cukup sekian paparan dari saya, Pak Arif, Pak Kabak. Mungkin kita lebih banyak diskusi ya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, boleh saya persilahkan.